Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tentunya kita diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah tempat sebaik-baiknya berlindung, hanya Allah lah tempat sebaik-baiknya mengadu. Ya, dan juga kita tentunya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah begitu banyak menurunkan berbagai macam nikmat, karunia serta taufik dan hidayahnya, sehingga dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tidak lupa salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, Mister akan mencoba masuk ke materi yang keempat. Nah, pada sebelumnya kita sudah masuk materi yang ketiga, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang akidah. Kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, tentunya kita sudah mendapatkan berbagai materi ya yang kaitan dengan iman, baik itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan yang kelima sekarang kita akan mencoba masuk iman kepada qada dan qadar. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita akan bahas ya kaitan dengan iman. Sebelum kita membahas lebih jauh kaitan dengan materi beriman kepada qada dan qadar, alangkah baiknya Mister review kembali, Mister ulang kembali apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Ada yang masih ingat? Atau ada yang lupa-lupa ingat? Atau memang lupa beneran? Ya. Nah, jadi iman itu secara bahasa berarti itu yakin atau percaya. Apa yang kita yakini? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita yakini? Tentunya segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik itu malaikatnya, kitabnya, rasulnya, qada dan qadar, dan juga yang terakhir adalah iman kepada hari akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview kembali ya. Iman itu kan tadi secara bahasa berarti yakin atau percaya. Sedangkan secara istilah iman itu adalah diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan atau diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Jadi ketika kita mengaku sebagai hamba yang beriman, tentunya bukan hanya sekedar mulutnya aja ngomong, saya yakin, saya percaya adanya Allah. Ya, hatinya menolak itu. Tidak sempurna imannya. Atau juga hatinya menyatakan saya iman, mulutnya juga mengucapkan, tapi dia tidak mau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Ini juga belum dikategorikan orang yang beriman. Jadi orang yang dikategorikan orang yang beriman harus memenuhi 3 syarat tersebut. Yang pertama hatinya, yang kedua ucapannya, dan yang ketiga adalah perbuatannya. Hatinya menyatakan iman bahwasanya dia percaya akan adanya Allah, kemudian diucapkan dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, contohnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memang Allah perintahkan. Salat, zakat, puasa, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dikategorikan orang yang beriman. Baik anak-anakku, kita akan coba masuk ke materi tentang iman kepada qada dan qadar. Ya. Jadi qada itu adalah segala sesuatu ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Nah, sementara qadar adalah pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau biasa dikenal dengan istilah takdir. Ya, oleh karena itu kita akan sedikit bahas dalil tentang adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla syai'in faqadaruhu taqdira. Yang artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu dan sudah
menentukan ukuran-ukurannya dengan tepat, ya, tidak akan tertukar dan lain sebagainya. Ya, sedikit kita akan bahas tentang takdir. Ya, takdir itu secara kategori dibagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dan juga ada takdir mu'alaq. Takdir mubrom itu apa? Takdir mubrom itu adalah ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawarkan lagi. Jadi ini takdir yang sudah pasti, tidak akan berubah, tidak bisa ditawar-tawarkan lagi. Contohnya apa? Kelahiran jenis kelamin seseorang. Ada orang tua yang menginginkan anaknya, pengennya tuh ganteng, kemudian mirip artis yang dia idolakan dan lain-lain. Ternyata yang lahir adalah cantik, perempuan. Ya, jadi ini takdir yang memang tidak bisa dirubah kembali, yang tidak boleh ditawar-tawarkan. Salah satunya adalah kelahiran seseorang. Kemudian juga takdir mubrom itu contohnya adalah ajal seseorang atau kematian seseorang. Ya, kalau misalkan Allah sudah menetapkan usia kita di usia 60 tahun, kita tidak bisa menawar 59 ataupun kita bisa menambahkan 61, 62, itu tidak bisa. Tidak ada kamusnya seperti itu, ya. Jadi salah satu contoh takdir mubrom adalah kematiannya seseorang, dan juga adalah contoh lainnya rezeki, ya, atau milik seseorang. Rezeki orang itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ada takarannya dan tidak akan tertukar. Jadi kita nggak boleh khawatir akan hal ini. Semuanya sudah Allah tentukan, semuanya sudah Allah pastikan, tidak akan tertukar antara satu dengan yang lainnya. Lalu takdir selanjutnya adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini yang biasanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah. Melalui apa? Melalui ikhtiar, melalui usaha, melalui doa, melalui tawakal, dan melalui optimis tentang hal-hal yang ingin kita ubah. Contohnya apa? Nah, contohnya ini sangat erat kaitannya dengan kita sebagai seorang pelajar. Ya, seorang pelajar biasanya kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Ya, ada yang bisa, ada yang belum bisa, ada yang mahir, ada yang belum mahir, ataupun ada yang pandai, ataupun ada yang juga yang belum pandai. Nah, takdir-takdir seperti inilah yang mampu kita ubah dengan cara apa? Dengan cara usaha. Jika kita ingin pandai, ya, maka kita harus apa? Harus belajar. Ya, ada syairnya juga kan? Ada syairnya juga. Jika kita ingin kaya, ya, berarti kita harus bekerja. Ya, jadi kita harus mengubah, ya, situasi ini dengan cara usaha, dengan cara doa, dengan cara tawakal terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar lebih giat, semangat, kemudian pelajari pelajaran-pelajaran yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Di rumah, di sekolah, gak ngerti tanya gurunya, gak ngerti tanya temannya. Ini bagian daripada proses, ini bagian daripada usaha yang tujuannya untuk mengubah takdir mu'alaq. Juga salah satunya apa lagi? Nah, suatu ketika kita ingin menjadi orang kaya. Ya, kalau kita ingin jadi orang kaya tentunya kita harus apa? Harus bekerja, ya. Ingin jadi orang pandai, ya, tentu haruslah belajar. Ingin jadi orang kaya, tentu haruslah bekerja. Syairnya jelas. Kalau mau pandai, belajar. Kalau mau kaya, tentunya harus bekerja. Jadi salah satu contohnya yaitu kecerdasan seseorang. Kaya dan tidaknya seseorang ini masih bisa diubah dengan apa? Sekali lagi dengan usaha, dengan doa, dan tentunya pasrahkan semua itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, setelah kita memahami materi tentang beriman kepada qada dan qadar, tentunya kita akan mencoba untuk mengambil pelajaran, hikmah yang bisa kita raih daripada beriman kepada qada dan qadar ini. Yang pertama adalah tentunya ini akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tentu kita semakin dekat, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar, ya, berusaha, mencoba kembali, gagal ulangi, terus menerus. Ini bagian daripada usaha kita, ya. Yang ketiga adalah mendidik manusia agar senantiasa bersabar dan bertawakal. Sabar dalam apa? Ketika kita sudah belajar maksimal, kemudian nilai kita masih belum bagus, nilai kita masih belum mencapai KKM, bersabar. Ini merupakan ujian. Dan yang terakhir adalah tawakal tentunya. Kemudian
sifat ini juga akan mengajarkan manusia ya memiliki tidak sifat sombong. Ya, biasanya nih orang yang nilainya suka bagus gitu kan, kadang-kadang suka sombong ya, atau dia suka ngeledek teman-temannya. Nah, kalau misalkan kita percaya akan adanya qada dan qadar, kita akan menghindari sifat sombong ini. Ya, karena kesombongan ini miliknya setan. Kesempurnaan itu tentunya milik Allah. Jadi kita harus ya meyakini bahwasanya semua itu merupakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perilaku yang mencerminkan, apa aja sih yang mencerminkan tentang beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Yang ketiga senantiasa tawakal kepada Allah secara menyeluruh dan berdoa. Yang keempat senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima tentunya senantiasa bersabar, tabah dalam menghadapi ujian maupun cobaan. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, materi ini memang sangat luar biasa, memiliki sebuah motivasi tinggi kepada kita tentunya sebagai seorang pelajar, agar senantiasa kita mampu ya menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang hebat. Tentunya dengan apa? Dengan berdoa, berusaha, dan terakhir adalah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dengan giat, belajar dengan rajin merupakan salah satu contoh takdir yang mampu kita ubah, yang dapat kita ubah dengan apa? Dengan usaha yang kita lakukan. Demikian yang bisa Mister sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.